Pak Muh dan Fadil membuat bakso bersama-sama. Setiap Pak Muh membuat 10 butir bakso, Fadil baru selesai membuat 6 butir bakso. Jika totalnya mereka sudah membuat 40 butir bakso bersama-sama, ada berapa butir yang merupakan buatan Fadil? Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kecepatan Pak Muh dalam membuat butir bakso lebih cepat daripada Fadil. Karena kita lihat di sini dalam waktu yang sama, jumlah bakso Pak Muh lebih besar daripada baksonya Fadil. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana konsep kecepatan membuat bakso baik Pak Muh ataupun Fadil, yaitu dihubungkan dengan persamaan kecepatan pembuatan bakso atau kita simbolkan dengan K sama dengan jumlah bakso yang dibuat atau kita simbolkan B, jumlah butir bakso yang dibuat per waktunya, waktu pembuatan. Seperti ini hubungannya. Jadi kecepatan membuat bakso sama dengan butir bakso yang dibuat per waktunya. Nah, pada soal ini kita bisa lihat kalau waktu yang diperlukan Pak Muh dan Fadil itu sama untuk 10 butir dan 6 butir ini. Jadi kita bisa tuliskan kalau waktu dalam konteks soal ini adalah sama. T Pak Muh kita katakan TM sama dengan T atau waktu yang dibutuhkan Fadil. Kita simbolkan TF. Nah, dari rumus ini nilai T adalah, kita operasikan aljabar, kita pindahkan T-nya ke kiri, berarti nilai T adalah B per K. Maka di sini waktu Pak Mu adalah jumlah bakso yang dibuat Pak Mu dibagi kecepatan pembuatan baksonya Pak Mu. Sama dengan bakso yang dibuat Fadil per kecepatan yang dibuat Fadil. Nah, di waktu dalam posisi ini ya, nilai bakso yang dibuat Pak Mu adalah 10 butir, per kecepatannya kita tidak tahu, katakanlah km, kecepatan Pak Mu, sama dengan baksonya Fadil yang dibuat 6, kecepatan Fadil yang kita katakan kecepatannya kf. Sehingga dari sini kita bisa definisikan kecepatan Pak Mu. Kenapa kita definisikan kecepatan Pak Mu? Karena yang ditanya adalah Fadil, sehingga kita butuh persamaan yang mengandung variabel Fadil. Jadi kita definisikan km sama dengan kf, kita kali silang dulu ya. Ini ke sini berarti 10 dikali kf per 6. Sederhanakan, jadi ini 3, ini 5. Jadi kecepatan Pak Muh itu adalah 5/3 dari kecepatannya Fadil. Nah, dari sini kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Jika total mereka sudah membuat 40 butir bakso bersama-sama, berapa butir yang merupakan buatan Fadil? Jumlah baksonya. Berarti kita bisa tuliskan bakso atau butir bakso yang dibuat Pak Mu ditambah butir bakso yang dibuat Fadil sama dengan 40. Kita masukkan lagi formulanya. Sekarang kita mendefinisikan B, berarti dari sini B adalah, tinggal kita kali silang, jadi K dikali waktunya, kecepatan dikali waktunya. Berarti km, kecepatan Pak Mu dikali waktu. Ingat waktunya sama, karena dihitung dalam durasi yang sama antara Fadil dan Pak Mu. Yang berbeda adalah jumlah butir baksonya. Jadi di sini T saja, tidak perlu ada keterangannya. Di sini baru KF dikali T sama dengan 40. Nah, sebelumnya kita udah definisikan nilai KM adalah 5/3 KF. Jadi di sini KF kita gantikan 5/3 KF, kecepatan Fadil dikali T ditambah KF tetap dalam KF saja, kita tidak ganti karena variabelnya kita rubah dalam KF semua, sama dengan 40. Nah, ini dalam aljabar ini adalah variabel yang sama, KF. Jadi kita ini 1 ya, sama dengan 1 KF. 5/3 ditambah 1. 5/3 plus 1, di sini tinggal KF
dikali T atau KFT. Ini nilainya 8/3 tetap sama dengan 40. 5/3 tambah 1 jadi 8/3 KF dikali T sama dengan 40. KF dikali T adalah nilai dari B. K kali T itu adalah nilai B, jumlah butir bakso. Di sini adalah punya Fadil, jadi ini nilainya sama dengan bakso yang dibuat oleh Fadil, sama dengan 8/3 sama dengan 40. Jadi BF sama dengan 40. Kalau silang ke sini dikali 3 dibagi 8. Jadi jawabannya adalah bakso yang dibuat Fadil, yaitu 15 butir. Jadi jawabannya yang B.